Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review dari 5 artikel tentang aliran filsafat progresivisme. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Maria Francisca Romana Iglore, biasa disapa Una. Saya dari Prodi Pendidikan IPA semester 1. Yang pertama, abstrak. Progresivisme adalah filosofi politik yang mendukung reformasi sosial berdasarkan gagasan di mana kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, pembangunan sosial, dan organisasi sosial sangat penting untuk kebaikan kondisi manusia. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidikan hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Kata kuncinya adalah aliran progresivisme, pendidik, dan peserta didik. Yang berikut pendahuluan. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berlandaskan undang-undang. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijaksanaan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijaksanaan. Yang berikut, filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian dan selalu menunjukkan perubahan diri masing-masing peserta didik. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh dalam potensi pengembangan peserta didik. Yang kedua, isi. 1. Aliran filsafat pendidikan progresivisme. Progresivisme ialah sebuah aliran filsafat pendidikan yang dicetuskan oleh John Dewey. Progresivisme bukanlah jenis aliran pendidikan yang otoriter, namun pada aliran ini lebih mengendapkan kemerdekaan dan kebebasan siswa dalam belajar. Yang kedua, pandangan progresivisme dalam pendidikan. Sebagai seorang pendidik atau guru, melihat siswa tidak hanya sebagai manusia yang memiliki jasmani dan rohani, tetapi juga harus melihat dari segi tingkah laku dan kepribadian seorang siswa. Progresivisme dalam pendidikan adalah sebagai alat atau sarana yang disiapkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menghadapi segala masalah yang notabene tersebut berkembang. Yang berikut, prinsip-prinsip pendidikan dalam aliran progresivisme yaitu sebagai berikut. 1. Proses pendidikan dimulai dan diakhiri oleh siswa. 2. Siswa berperan aktif. 3. Guru sebagai fasilitator. 4. Sekolah harus kooperatif dan demokratif. 5. Fokus kegiatan pembelajaran pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, tujuan pendidikan progresivisme.
berkaitan dengan tujuan pendidikan, maka aliran progresivisme lebih menekankan pada pemberikan pengalaman empiris pada peserta didik, sehingga terbentuk pribadi yang selalu belajar dan berbuat. Pendidikan progresivisme adalah teori pendidikan yang memfokuskan pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan dan liberasi peserta didik. Yang keempat, makna pendidikan progresivisme. Dalam pandangan progresivisme, pendidikan merupakan suatu sarana atau alat yang dipersiapkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik supaya tetap survei terhadap semua tantangan kehidupan yang secara praktis dan senantiasa mengalami kemajuan. Oleh karena itu, pendidikan progresivisme sering disebut sebagai pendidikan yang berbasis pada pengalaman, di mana siswa terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menemukan pengetahuan melalui eksplorasi. Yang terakhir, penutup. Dari uraian sebelumnya, pada bagian ini, penulis menyimpulkan bahwa progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan orientasinya kepada peserta didik untuk kepentingan hidupnya di masa depan. Sejarah masa lalu dijadikan cerminan hidupnya, dan kebaikan dalam sejarah dijadikan sebagai tamsil atau ibarat. Progresivisme menempatkan peserta didik dalam kedudukan yang sentral dan perubahan dan perkembangan. Konsep progresivisme seperti ini karena memandang memiliki oleh makhluk lain, terutama berkaitan dengan perkembangan akal budi manusia atau peserta didik dan kemampuan mencari ilmu pengetahuan, kemudian mengembangkan untuk dimanfaatkan bagi kehidupan. Progresivisme memandang bahwa kemajuan yang dinikmati manusia sekarang adalah berkat perjuangan manusia itu sendiri dengan memanfaatkan berbagai ilmu pengetahuan, baik pengetahuan sosial, budaya, maupun ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil review dan 5 artikel mengenai tokoh-tokoh dalam pendidikan filsafat, yaitu Merdeka Belajar dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. Yang pertama, abstrak. Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan yang membebaskan para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran. Tujuan dari Merdeka Belajar yaitu menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru, karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan pada aspek pengetahuan daripada aspek keterampilan. Yang kedua, pendahuluan. Pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan memiliki karakter yang berbudi. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang lebih baik dari generasi ke generasi. Salah satu yang menjadi tokoh sentral dalam pendidikan yakni guru yang merupakan orang utama dalam menyampaikan materi kepada siswa, sehingga guru juga dituntut menguasai materi pembelajaran. Salah satu tujuan dari pendidikan di Indonesia yaitu terbentuknya generasi yang cerdas dan berkarakter. Ki Hajar Dewantara memiliki konsep tentang pendidikan yang didasarkan pada asas kemerdekaan, yang memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Yang kedua, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang didukung dengan sumber relevansi dan yang relevan. 3. Hasil dan pembahasan. A. Uraian Merdeka Belajar.
Materi pendidikan dan kebudayaan dalam pidatonya memperingati Hari Guru Nasional menjelaskan konsep merdeka belajar yang merupakan kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi. Adapun kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan merdeka belajar yaitu 1. Ujian sekolah berstandar nasional akan digantikan oleh asesmen yang diselenggarakan oleh sekolah dapat dilakukan dengan bentuk ujian tes, tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan. 2. Ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari aspek literasi yang yaitu kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa. 3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. 4. Dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas atau tidak masuk daerah 3T. Yang berikut, pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki nama Swewardi Swejanginingrat, lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Beliau merupakan putra keempat dari pasangan R.M. Swejanginingrat dan putra dari Permaisuri Sri Paku. Ki Hajar Dewantara bertekad untuk meluaskan semangat tentang pendidikan kepada generasi muda. Upaya untuk mendidik kaum muda merupakan syarat utama dalam membebaskan diri dari jeratan penjajah. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberikan dorongan terhadap perkembangan siswa didik, yakni pendidikan mengajarkan untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat. Seorang pendidik juga diharapkan mampu mendidik peserta didik dengan memegang semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngerasa sung tukalada ing madya mangun karsa. Yang berikut, merdeka belajar dalam pandangan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya bagi pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan dapat dipahami sebagai tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembangnya peserta didik. Maksudnya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang berikut, simpul dan saran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, merdeka belajar merupakan suatu langkah yang tepat untuk mencapai pendidikan yang ideal, yang sesuai dengan kondisi saat ini dengan tujuan untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kedua, gagasan merdeka belajar memiliki relevansi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Merdeka belajar mempertimbangkan aspek keseimbangan cipta, rasa, dan karsa. Merdeka belajar memberi kebebasan pada siswa dan guru untuk mengembangkan bakat dan keterampilan yang ada dalam diri, karena selama ini pendidikan lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Ketiga, merdeka belajar merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pendidikan karakter. Dengan merdeka belajar, siswa diharapkan lebih banyak praktek implementasi nilai-nilai karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Untuk tercapainya pendidikan,
yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia menjadi tanggung jawab dan kesadaran bersama. Terima kasih.